Oke guys, selamat siang semuanya. Balik lagi dengan gua GMS Motovlog, dan kali ini gua mau ngebahas tentang seberapa penting sih kalian buat service CVT guys. Jadi ya jawabannya, kalau kalian nanya penting nggak penting, ya service CVT itu pasti sangat penting guys. Kenapa bisa penting sih? Ya karena kalau yang namanya mesin tuh pasti butuh namanya maintenance atau perawatan. Mau segimanapun bagus mesin motor kalian, pasti ada faktor usianya guys. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kalau service CVT itu kalian bisa ngelakuin sendiri di rumah. Yang pertama, kalian bisa ngegunain bensin buat pembersihan CVT. Yang kedua, kalian bisa menggunakan air sabun. Kalau kalian ngegunain bensin buat bersihin CVT itu bisa lebih efisien karena pakai bensin tuh pasti bisa sangat bersih banget guys. Beda cerita dengan kalian menggunakan air sabun. Sebenarnya pakai air sabun juga bisa banget bersih. Cuman ketika kalian menggunakan air sabun, kalian harus mengeringkannya sampai total guys, karena di bagian CVT itu nggak boleh sama sekali ada air yang tersisa atau tergenang di dalam bak CVT kalian. Ya macet guys, ya Allah, baru mulai ngevlog udah macet lagi. Putar balik aja cok, cari jalur lain. Dan apa ya, tadi kalau misalnya kalian yang nggak bisa juga buat servis CVT, kalau buat kalian sendiri yang nggak bisa servis CVT motor kalian sendiri, kalian juga bisa ke bengkel guys. Buat biaya servis motor CVT Matic tuh mungkin di sekitar range 30 sampai 50 ribu. Dan gue juga sebenarnya mau buat belajar servis CVT sendiri, tapi berhubung peralatan gue nggak lengkap dan gue juga nggak ada waktu buat bongkar-bongkar motor, jadi gue memutuskan untuk servis di bengkel. Dan jika kalian servis di bengkel juga, kalian harus perhatiin dan harus tahu juga itu bengkel bagus atau enggaknya guys. Karena gue pengalaman pribadi gue sendiri, gue pernah servis CVT di bengkel yang ada di bengkel pinggir jalan, dan itu ternyata ada satu part yang gak kepasang. Jadi motor gue tuh seudah servis CVT, gue ngerasa motornya jadi nggak enak. Dan udah sekitar 2 atau 3 hari ke depan, gue penasaran, gue bawa lagi ke bengkel yang berbeda untuk buat ngecek CVT motor gue tuh kenapa. Gue pikir itu ada part roller gua yang rusak atau gimana, dan ternyata itu ada satu ring yang nggak kepasang. Buat di bagian motor beat tuh ada yang namanya ring pulley, dan mungkin di semua motor juga ada yang ada ring pulley. Dan itu ring pulley kan sudah kalian pasang rumah roller, dan biasanya ada ring dulu guys di situ ringnya sama sekali di motor gua tuh nggak ada. Dan itu sih sebenarnya part kecil, tapi itu bikin fatal juga guys. Karena kalau buat kalian yang nggak sadar tuh pasti kedepannya pasti motor kalian malah jadi mungkin di bagian CVT-nya banyak yang rusak. Dan buat spek CVT gue sendiri tuh sebenarnya belum terlalu banyak perubahan. Gue baru main di roller di mix 89 gram, dan buat kampas ganda gue pakai kampas ganda Daytona. Buat kampas ganda Daytona juga sebenarnya dia punya kelebihan sama kekurangannya. Buat kelebihannya itu memang kampas ganda Daytona tuh sangat-sangat awet, dan dia terbuat dari bahan karbon kalau nggak salah. Tapi kekurangannya, kalau kalian pakai kampas ganda dari Daytona, itu bisa slip guys. Kenapa slip? Kalau kalian yang pakai mangkok gandanya standar, itu standar ya, nggak di custom, nggak di kartal atau diapain, itu pasti mangkok kampas ganda kalian yang kalah. Atau bisa dibilang nantinya ada yang nggak rata lagi mangkok gandanya.
Kalau menurut gua kalian mau pakai kampas Daytona tuh sebenarnya ya rekomen aja kalau kalian custom mangkok gandanya guys. Kalau misalnya bisa juga kalian ganti kampas gandanya yang dari merek Daytona. Kalau gua sendiri sih mangkok ganda gua sendiri emang mangkok ganda bawaan motor gua, bawaan pabriknya tuh emang udah usia juga udah waktunya buat diganti. Gue gantinya nggak pakai ori, gue pakai merek lokal, dan gue beli seharga 80 ribuan. Itu udah di custom, di bolong-bolongin, tapi itu belum termasuk kartel juga guys. Dan gue juga mutusin buat nggak kartel mangkok ganda lagi, karena kalau menurut gua pribadi buat pakai kampas ganda dari Daytona kalau nggak di kartel pasti nggak akan enak. Dan gua mutusin untuk buat kartel mangkok ganda lagi dengan harga sekitar 60 ribu buat jasa kartelnya aja, dan buat jasa bongkar pasangnya sekitar 30 ribu. Jadi buat sepaket bongkar CVT sama kartel mangkok ganda itu sekitar 100 ribuan guys. Buat kayak rumah roller, buat fan belt, gue itu masih standar-standar aja bawaan. Paling gue tambahin baru-baru ini tambahin ring Mio J. Katanya sih bisa bikin motor lebih enak, cuman menurut gua nggak begitu berpengaruh juga sih guys. Yang pasti gua mau negasin sekali lagi kalau servis CVT itu sangat penting, apalagi yang kalian kerjanya di lapangan, motor dipakai kegiatan sehari-hari itu pasti butuh banget dibersihin. Ya minimal kalian harus nyiapin budget sekitar 50 ribu buat sebulan sekali, atau jika kalian yang bisa servis CVT sendiri buat ngebersihin motor sendiri, ngebersihin motor CVT motor kalian sendiri, itu kalian malah nggak usah ngeluarin budget sama sekali. Dan paling kalian harus nyiapin waktu aja guys, menurut gua sih gitu. Karena kalau motor kalian nggak dirawat, sayang banget guys. Motor kalian beli dengan susah payah, tapi kalian cuma mau pakainya aja, itu sih kacau. Lebih baik kalian nggak usah punya motor aja kalau nggak mau dirawat. Aduh. Dan mungkin next kita bikin konten bahas tentang lawan arah. Seberapa bahaya sih motor lawan arah menurut pandangan gua, atau menurut pandangan nanti misalnya gua ajak teman gua atau gimana. Ya pokoknya menurut gua kacau sih yang lawan arah, cok. Oke, balik lagi ke topik, bahas lagi CVT. Oh ya, buat kalian juga kan di bagian CV itu ada seal yang ada di seal kruk as atau seal yang di depan belakang kan itu ada sealnya. Itu kalian juga harus cek. Kalau misalnya ada oli rembes, berarti seal motor kalian tuh udah waktunya diganti. Dan buat ngeganti seal juga sebenarnya harganya nggak mahal, paling sekitar 20 ribuan lah buat satu seal. Gue juga udah lupa sih ganti seal, udah lama. Karena kalau ada rembesan oli dari seal tuh malah motor kalian jadi selip guys di bagian. Kalau apalagi olinya kena fan belt tuh udah itu motor nggak enak banget, cok. Oke guys, intinya kalian jangan lupa buat rawat motor kalian. Bersihin CVT itu pokoknya penting banget lah guys. Dan buat kalian juga nih yang misalnya nggak ada waktu buat servis CVT motor kalian, misalnya kalian kerja pulang malam atau gimana, kalian juga bisa servis CVT motor kalian tuh di pom bensin Shell atau di Planet Ban. Oh ya guys, karena buat pom bensin Shell sendiri dia ngebuka servis sampai malam.
Kalau buat Planet Ban juga sekitar itu sampai jadi jam 8 malam ya kalau nggak salah. Jadi kalian bisa servis CVT itu di sana, dan gue juga pernah ngerasain sendiri di servis CVT di pom bensin Shell sama di Planet Ban, dan itu harganya juga menurut gue terjangkau. Dan pastikan juga yang ngebongkar motor kalian tuh emang mekanik-mekanik yang sudah berpengalaman, supaya nggak ada salah pasang atau kayak gue ada satu part yang nggak kepasang gitu guys. Buat biaya servis CVT di Shell kalau nggak salah terakhir gue sekitar 45 ribuan. Dan itu juga dia ngebersihinnya di pom bensin Shell yang terakhir dia ngebersihin pakai air sabun, dan dia emang sangat di pom bensinnya sangat teliti banget buat ngebersihinnya, sampai blok CVT gue juga dicuci pakai air sabun, terus dia bilas pakai air biasa, dan pokoknya bersih banget lah. Menurut gue dia cukup bagus buat sekelas pom bensin yang bisa servis motor. Mungkin buat sekedar info juga, gue pakai merek roller tuh dari TDR, dan gue pakai 8 sama 9 gram di mix. Dan mungkin buat kalian juga ada yang beropini pasti itu keringanan buat roller 8 sama 9 gram, tapi gue sendiri ngerasain sih enak-enak aja buat roller 8-9 gram, malah dia lebih ada tenaganya. Karena gue sendiri juga sering banget yang namanya yang jalan yang nanjak. Kalau di Bandung biasanya gue sering ke Lembang atau ke Subang, dan itu tenaganya ngisi terus guys. Kalau buat nyusul motor-motor yang beat standar lah, itu pasti banget bisa kesusul. Pokoknya buat motor matic ya paling rekomen kalian buat biar motornya ada tenagaan terus, kalian bisa mainin CVT kalian bisa bubut derajat rumah roller buat kipasnya, buat main di kampas ganda atau di mangkoknya, ada di per sentri, per kampas gandanya. Dan kalian juga kalau mau yang ganti kampas ganda, mau ganti per kampas ganda, itu kalian selalu pokoknya buat bagian CVT menurut gue pastikan kalian menggunakan part-part yang udah punya nama atau udah kualitas sudah teruji. Karena di salah satu Instagram kalau nggak salah, dia ngepost tuh bahwa si kampas gandanya tuh dia malah jadi hancur, atau bisa dibilang jadi macet lagi, jadi nggak bulat lagi, dan dia bentuknya malah jadi nggak kayak per. Dan itu mungkin penyebabnya juga karena dia salah perawatan, dia terlalu motornya brutal yang jatuh gimana, atau dia ngegunain part-partnya sih yang nggak berkualitas. Menurut gua sih dia ngegunain partnya itu dia yang asal ganti per kampas ganda, dia ngegunain yang merek asal-asalan. Pokoknya kalian kalau misalnya punya budget yang pas-pasan, kalian alangkah lebih baiknya kalian simpan dulu budget kalian buat nanti beli part-part yang udah dipastikan punya kualitas yang baik guys. Karena sih itu menurut gua fatal banget sih buat kalian yang tadinya mau buat motor kalian lebih enak, malah jadi hancur guys. Nanti juga gue masukin foto kampas ganda yang hancurnya, kalau nggak salah gue masih ada simpan fotonya. Pokoknya selalu gunain part-part yang buat berkualitas, terutama buat di bagian mesin atau di bagian kampas-kampas buat di bagian persivitian. Gunain selalu part yang udah teruji kualitasnya guys. Oke guys, mungkin buat videonya sekian dari gua. Jika kalian yang suka video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Instagram gua ada di link description.